Shalom, nama saya Resita Patricia Omongan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema di tengah penderitaan ada pengharapan, ada kemenangan dalam Kristus, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Latar belakang dari kitab 1 Petrus ini menceritakan tentang jemaat Tuhan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, di mana jemaat ini merupakan jemaat yang dipilih dan dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Petrus menguatkan jemaatnya untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus di tengah situasi penderitaan yang dialami oleh jemaatnya. Bagaimana juga dengan kita sebagai pengikut Kristus yang telah percaya kepadanya, yang telah dipilih, dipanggil, bahkan ditetapkan menjadi anak Allah untuk hidup berkemenangan dan berpengharapan dalam Kristus di tengah situasi dunia yang saat ini mengguncang dengan adanya wabah virus COVID-19 yang sangat berdampak dan berpengaruh besar dalam segala aspek kehidupan kita saat ini. Saat ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan lewat Rasul Petrus yang mengajarkan bagaimana kita hidup berkemenangan dan berpengharapan dalam menghadapi situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat ke-5 dan ke-7. Ayat ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah siap untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Tanpa iman yang kuat kepada Allah, kita mudah mundur dan meninggalkan Tuhan, yang membuat kita mudah mengeluh, marah, kecewa, dan putus asa dalam menjalani kehidupan kita. Setiap penderitaan, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan kita alami, ini akan memurnikan iman kita dan mendewasakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karakter kita semakin dibentuk menjadi seperti karakter Kristus. Iman kepada Allah sangat penting kita miliki, karena iman adalah dasar harapan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah, kasih Allah, dan melihat mujizat Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita lewat penyertaannya setiap saat. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Kita lihat di ayat ke-6 dan ke-8. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Saat kita memiliki hati yang diliputi oleh sukacita, kita akan dapat melewati setiap lembah kekelaman dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan percaya akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita tanpa ada rasa kecewa, marah, khawatir, dan takut pada situasi buruk yang terjadi. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan hati yang diliputi oleh sukacita dari Tuhan Yesus, kita akan dapat mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru, sehingga dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi, kita dapat melewatinya dan menyelesaikannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat mengalami hidup berpengharapan dan berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita harus terus memiliki iman yang kuat yang dibangun lewat persekutuan dan hubungan pribadi dengan Allah setiap saat, sehingga setiap hari hati kita diliputi dengan sukacita yang berlimpah, yang membuat iman percaya kita semakin kuat dan pengharapan kita kepada Allah tidak mudah goyah pada saat situasi buruk terjadi ataupun pada saat pencobaan datang melanda kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan keluar sebagai pemenang dan kita melihat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat menyaksikan kasih Tuhan kepada mereka lewat sikap, perkataan, perbuatan. Orang lain dapat melihat Kristus hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tetap semangat, tetap setia dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.